sih terima 100.000? Ngapain terima 200.000? Udahlah. Udahlah. Anda berarti Anda menjual hak Anda sebagai warga negara. Kami juga mengharapkan sebagai pemuda mengharapkan kepastian tentang Pelabuhan Segintung, Pak. Saya berpikir kalau Pelabuhan Segintung itu memang benar dijalankan sebagaimana fungsinya sebagai pelabuhan, yang tadinya perusahaan-perusahaan yang berlabuh di Teluk Begendang itu bisa dialihkan ke Segintung, mungkin APBD kita Surian juga akan meningkat, Pak. Sudah banyak, Pak, di sosial media tentang pemerintah pusat yang sudah terkait kasus korupsi, Pak. Kiranya apakah mahasiswa diperbolehkan untuk memiliki sikap apatis, Pak? Mungkin itu, Pak, dari saya, Pak. Terima kasih. 14 Februari ini kan kita memilih presiden dan DPRD kayak perwakilan dari tingkat provinsi maupun ke pusat, daerah. Nah, gimana nih cara kita memilih pemimpin daerah yang amanah? Tapi hampir saya dengar itu semua pasti ada menawarkan uang. Apakah kita ambil uangnya tapi kita coblos orang yang enggak memberi uang, tapi hampir semuanya itu uang, Pak. Gimana nih kita mau memilih perwakilan daerah yang wakili kita, tapi mereka tuh semuanya menawarkan awalnya aja sudah tidak baik gitu, nah, Pak. Sudah uang gitu. Gimana mau mewakili masyarakat ke tingkat provinsi ataupun pusat, sedangkan dari awal aja sudah salah gitu, Pak. Gimana nih sikap yang baik untuk kita memilih? Terima kasih. Kenapa tepukannya gancang banar? Wah. Ketujuh kah? Nah, jangan jar. Baik, terima kasih. Pertama, memang dulu kita pelabuhan di Kalimantan Tengah ini sangat terbatas. Karena apa? Karena kondisi laut kita ini pantainya dangkal. Kenapa dangkal? Karena kita baru menemukan laut dalam itu kira-kira 4-5 km. Baru kita bisa ketemu dengan laut dalam. Sehingga pelabuhan-pelabuhan ini lebih banyak menggunakan pelabuhan-pelabuhan yang sudah ada. Nah, tadi disebutkan Sampit. Betul. Karena Sampit itu adalah pelabuhan pertama di Kalimantan Tengah. Dan pelabuhan Sampit itu adalah satu-satunya pelabuhan yang dipercaya oleh rakyat Kalimantan Tengah. Karena dulu belum ada Segintung. Belum ada Bahaur di Pulang Pisau. Jadi kondisi ini yang membuat kita pada saat itu membuat kebijakan, yaitu di Seruyan kita membangun pelabuhan samudra, pelabuhan laut yang namanya Segintung. Tapi ternyata Segintung ini ada permasalahan. Nah, saya tidak tahu apakah masalahnya ini sudah selesai atau belum. Kalau misalnya sudah selesai, berarti pelabuhan itu bisa kita gunakan. Tetapi kalau belum selesai, berarti segala perizinannya belum bisa diberikan oleh pemerintah pusat. Saya meyakini betul apa yang tadi disampaikan. Misalnya contoh saja pelabuhan yang ada di Bagendang. Itu adalah pelabuhan yang milik Pelindo. Itu mungkin banyak TBS-nya itu dari Seruyan, mungkin ya. Apa yang tadi dipertanyakan itu menjadi catatan bagi saya. Dan saya kebetulan di Komite 2 juga ada pasangan kerja dengan Kementerian Perhubungan. Jadi apa yang tadi dipertanyakan akan segera saya tanyakan dan saya akan nanti memberikan jawabannya.
Saya akan segera untuk minta kejelasan dari Menteri Perhubungan mengenai masalah Teluk Segintung ini. Saya selalu katakan, pemuda ini adalah merupakan orang pendobrak. Pemuda ini adalah pejuang. Pemuda ini adalah bukan sebagai agen dari pembangunan, tapi dia adalah pelaku dari pembangunan. Jadi jangan kita apatis. Dan Anda sebagai pemuda tidak boleh pesimis. Kita harus optimis menghadapi kendala apapun. Saya dulu juga pernah pemuda. Jadi saya merasakan kalau seketika kita pesimis, seketika pemuda itu apatis, hilang semangat kepemudaan Anda. Sekaligus tadi jawab mengenai masalah tadi, mengenai masalah money politik dikaitkan dengan pemilu. Kalau saya sih bilang udahlah, ngapain sih terima 100.000? Ngapain terima 200.000? Udahlah. Udahlah. Anda berarti Anda menjual hak Anda sebagai warga negara. Nilai warga negara Anda itu tidak bisa dibayar sepeser pun. Saya ikut pemilihan umum itu dari tahun 99. Saya paling tidak ingin ada permainan yang namanya money politik. Betul. Saya kasih ke si A uang sekian. Saya nggak ngomong angka lagi deh. Soalnya tadi saya kasih 100, dia bilang 200. Kasih 200, kasih 300. Saya nggak mau ngomong angka lagi deh. Seketika saya kasih ke kamu duit, uncuy, doku, seketika itu di sebelah kamu bilang, saya mana Pak? Kasih lagi ke dia. Sebelah sini nanya, Pak, aku dengar kemarin yang di situ dikasih Pak. Aku mana Pak? Akhirnya kita rusak seruangan gara-gara satu. Anda pada saat sebelum mencoblos, Anda udah tahu. Nanti kan ada 5 surat suara. Ada presiden, wakil presiden, ada DPR RI, ada DPD RI, ada DPRD provinsi, ada DPRD Seruyan. Ada 5 nanti. Nah, dari 5 itu Anda sebelum masuk ke bilik suara, sebelum Anda ke TPS, Anda udah tahu. Oh, nanti gue presiden nih, gue tusuk ini. Oh, nanti DPD gue tusuk ini. Oh, DPR RI nanti gue tusuk ini. Jadi pada saat kita masuk ke bilik suara, kita nggak celinguk lagi. Kenapa? Karena kita adalah orang yang punya kompetensi. Karena kita adalah orang yang punya harga diri. Masa harga diri kita hanya dibiayai oncoy? Enggak lah. Apalagi kalau Pak, aku terima aja Pak ya. Karena sampai di bilik suara kadang tusuk. Berarti dosanya double. Iya. Itu waduh udah kebanyakan itu udahlah. Udah ngapain, udah lupain itu. Pokoknya bagi generasi muda harapan saya satu. Ya. Walaupun ini nggak ada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah loh Pak. Tapi kena ditanya ya jadi aku jawab deh. Udahlah. Mulai sekarang kita sudah ini kan sebentar lagi nih. Tanggal 14 apa tadi? Tahun berapa kita? 2024. Nah, sebentar lagi kan. Udah. Dari sekarang kita cari-cari. Kan ada KAI Google. Ada KAI, ada Nini Google. Oh KAI, aku udah betakun nih. Siapa ini KAI orangnya nih? Kayaknya pindah bengkeng gambarnya. Giliran dilihat jadi KAI sudahlah, jangan dipikirin. Ini cuma bengkeng digambar aja ya. Nah,
kualitasnya belum kan. Nah itu kita udah tahu. Nah artinya di situ adalah bahwa sekarang ini kan komunikasi gampang. Kita bisa tahu siapa si A, kita tahu siapa si B, apa prestasi si A, apa prestasi si B, apa yang sudah pernah kita lakukan. Karena itulah pemilu. Pemilu adalah kesempatan bagi warga negara untuk memilih siapa yang menjadi pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Salah kita memilih, maka kita akan merasakan rugi 5 tahun. Jadi masalah Uncuy, jangan dipikirin. Yang penting sekolah dulu, apalagi tadi udah semester 7 kalau setumat lagi sudah melacuk. Selesai, tinggal mengambil S1 aja lagi. Setumat lagi. Jadi udahlah, yang penting belajar dulu, lakukan tugas Anda sebagai seorang pemilih yang baik. Dan inilah saya ingatkan, ke depan ini negara kita ini adalah milik kalian. Seruyan ini adalah milik kalian semuanya. Jadi seketika kalian melakukan hal yang tidak baik, maka itu akan berlangsung terus. Biasanya kalau kita sudah melangkah salah sekali, berikutnya tinggal salah. Tapi ketika kita melangkah betul sekali, maka berikutnya betul. Ya, ingat ya. Jadi kalau salah melangkah, berikutnya akan salahnya double. Tapi ketika kita benar, ketika kita yakini, ketika itu sesuai dengan keinginan kita saya rasa itu. Makasih. Banyak dosen. Terima kasih.